Assalamualaikum Bu Hesti. Waalaikumsalam Bu Fenti. Maaf mengganggu ini Bu Hesti. Ya ya, gimana? Ada yang bisa saya bantuin nggak nih? Iya ini Bu Hesti, saya ingin bercerita. Tapi sebelumnya saya pengen bertanya, apa kabar Bu Hesti? Alhamdulillah sehat Bu Fenti. Bu Fenti gimana juga kabarnya? Alhamdulillah Ibu, saya sehat. Kita sudah lama ya Bu tidak ngobrol bersama. Ada yang mau dibicarakan Bu? Iya Bu, jadi gini loh Bu, saya ini pengen cerita sedikit aja ya Bu. Saya kan memiliki permasalahan yaitu kaitannya dengan murid saya di kelas 7. Ya, jadi Ibu punya masalah dengan murid yang ada di kelas 7. Iya Ibu, Ya, berarti jadi itu ya Bu ya, apa arah eh, pembicaraan kita itu tentang masalah siswa Bu Fenti ya. Coba ya. sih Bu ceritakan sedetail mungkin permasalahan yang Bu Fenti hadapi. Begini Bu, saya itu kan memiliki murid perempuan bernama Sari di kelas 7. Nah, anak ini cenderung pendiam Bu, pemalu, terus susah bergaul, minder, kurang percaya Oh iya diri. Bu, Pokoknya ya. intinya Bu, nggak pede lah Bu gitu. Padahal setelah kita lihat nih Bu ya, anak ini dalam prestasi akademiknya itu tidak terlalu rendah, anak ini bagus gitu. Sedangkan di sekolah itu sudah tidak ada pembulian itu tidak ada gitu. Namun terkadang teman-temannya itu melihat pandangan ke Sari ini sedikit berbeda, Bu. Iya Bu, ya ya, ya baik. Berarti Bu Fenti memiliki murid perempuan yang bernama Sari di kelas 7 Iya, yang mm. dia itu memiliki perbedaan fisik dengan teman-temannya. Kemudian memicu Sari tidak percaya diri. Padahal Sari di akademiknya itu tidak rendah ya Bu ya. Dan teman-temannya pun padahal juga tidak membuli dia. Dan Iya. anak dan Sari tadi melihat sesuatu itu agak berbeda gitu ya Bu ya. Teman-temannya itu melihat Sari gitu ya. Iya, betul sekali seperti itu, Ibu. Lumayan kompleks sih ya Bu ya ini masalahnya ya. Bu Fenti, sebelum kita masuk sesi coaching, Bu Fenti punya harapan nggak untuk setelah coaching ini? Jadi gini Bu, saya itu berharap setelah melaksanakan coaching ini saya mendapatkan solusi untuk Sari sehingga Sari bisa memiliki kepercayaan diri yang baik seperti teman-teman yang lainnya Bu. Ya, baik, luar biasa ini Bu Fenti. Tujuan Bu Fenti sangat baik sekali ya. Membantu anak ini untuk menemukan kembali kepercayaan dirinya, bisa bergaul dengan teman-temannya, sehingga bisa menikmati pembelajaran yang ada di kelas. Iya Bu. Baik, baik. Menurut Bu Fenti, indikator murid yang memiliki kepercayaan diri yang baik itu seperti apa? Menurut saya, indikator kepercayaan yang baik itu sederhana saja ya Bu. Yang pertama, anak itu berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi anak itu bisa menjawab dengan tanpa ragu, tanpa malu gitu loh Bu, Ya, tegas ya. gitu. Kemudian Ya, anak juga bisa bertanya, misalnya dalam proses pembelajaran, jika belum paham, anak itu berani bertanya kepada guru. Kemudian anak itu ketika berdiskusi ya Bu ya, itu bisa ya. berpendapat dalam diskusi, kemudian bisa mengambil keputusan dan tidak gampang mudah putus asa gitu loh Bu. Iya, iya. Saya setuju, Bu, dengan indikator yang disampaikan oleh Bu Fenti, yang mana seharusnya anak di kelas 7 tadi, di kelas Ibu tadi, itu harusnya sudah tidak malu lagi untuk bertanya, kemudian lantang untuk memberikan jawaban, dan harusnya sudah berani berpendapat. Gitu ya, Bu, ya? Iya, benar Bu.
Kemudian menurut Bu Fenty, seberapa penting sih kepercayaan diri bagi anak sekolah itu? Menurut saya, Bu, itu sangat penting. Rasa percaya diri di sekolah itu yang pertama dengan rasa percaya diri nantinya dapat eh, menurunkan rasa takut, Bu. Jika rasa takut itu Ya, turun, maka anak itu akan merasa aman, nyaman, sehingga motivasi belajar anak itu akan meningkat. Yang kedua, ya, kepercayaan diri itu dapat menciptakan meningkatnya hubungan sosial, Bu, baik antara teman maupun antara guru gitu Bu. iya, ya, baik, luar biasa ini ya. Manfaat rasa percaya diri itu di sekolah memang bisa menurunkan rasa takut sehingga motivasi belajar anak itu akan timbul ya Bu ya. Kemudian dapat meningkatkan hubungan sosial antara teman dan guru. Selanjutnya Bu Fenty kan sudah melakukan upaya-upaya itu tadi ya. Terus Ya. untuk menghadapi Sari itu, dalam menghadapi Sari tadi, kira-kira apalagi Bu yang langkahnya yang Ibu lakukan gitu? Langkah yang saya lakukan itu upaya yang saya lakukan atau pertama itu menanamkan setiap anak bahwa anak itu adalah memiliki keistimewaan sendiri-sendiri Ibu. Apabila kekurangan kita harus bersyukur. Pokoknya intinya jangan lupa bersyukur. Ya, Jadi ya, memang di sisi lain kita mempunyai kekurangan, tetapi di sisi lain kita juga itu punya kelebihan gitu, dan, Bu. Kemudian ya, saya tuh selalu memberikan apresiasi kepada Sari dengan pujian atau memberikan jempol atau mengucap terima kasih. Misalkan dia itu bisa menjawab pertanyaan gitu, Bu. Saya selalu ya, terima kasih atau memberikan jempol terhadap Sari gitu ya, Bu ya. Eh kemudian saya itu selalu melibatkan Sari dalam kegiatan di sekolah Ibu, misalnya menjadi petugas upacara atau paling update ini kan habis memperingati Maulid Nabi nih Bu ya. Nabi, Nah, ya, di ya, situ ya tadi Bu. saya melibatkan Sari Bu di situ dalam kegiatan sekolah. Nah, walaupun saya sudah melibatkan, sudah berusaha nih Bu ya, tapi saya rasa ini Bu dampak yang saya peroleh itu belum terlalu signifikan nih Bu. Gitu ya Bu ya. Berarti Bu Fenty kalau memang itu belum berdampak secara signifikan, kira-kira ada langkah-langkah lain nggak? Maksudnya strategi yang mau diambil gitu agar dalam menumbuhkan kepercayaan Sari tadi itu bisa berhasil gitu, Bu. Apa ya Bu? Mungkin saya bisa ini kali ya Bu. Apa ya? Eh apa ya Bu? Mungkin saya bisa melaksanakan pembelajaran emosional Bu di kelas nantinya. Oh ya, bagus Bu itu ya untuk pembelajaran sosial emosional di dalam kelas sehingga nanti dapat mendukung kepercayaan anak dan juga nanti semoga Sari itu kepercayaannya dapat menjadi baik ya Bu ya. Terus kalau Ibu ingin menerapkan pembelajaran sosial emosional, kira-kira pelaksanaannya bagaimana Bu? Pelaksanaan Jadi pembelajaran sosial emosional itu yang akan Ibu lakukan. Jadi gini Bu, saya nantinya pengen membuat roda emosi. Jadi sebelum pembelajaran itu dimulai dan pembelajaran itu di akhir gitu Bu, selesai, saya kepengen anak-anak itu membuat roda emosi dengan mengungkapkan perasaan Ibu. Sehingga anak itu bisa bisa mengenal kondisi emosinya sehingga Ya, dapat ya. menumbuhkan kesadaran dirinya dan mengelola emosinya, Bu. Berarti detailnya Bu Fenty akan melakukan roda emosi ya Bu ya. Jadi anak bisa mengidentifikasi, bisa mengungkapkan perasaannya. Kemudian selain PSE tadi Bu, ada lagi yang bisa dilakukan oleh Bu Fenty? Saya rasa nantinya Ibu saya akan membuat pembelajaran secara
kelompok, jadi berdiskusi gitu Bu ya dalam Ya, ya, kelompok sehingga siswa akan mengasah kemampuan bertanya, menjawab, kemudian berpendapat, berelasi dengan teman sekelompok gitu Bu. Kemudian saya juga akan mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati di mana anak-anak di dalam kelas itu harus aktif dalam proses pembelajaran. pelajaran ya bagus. Kemudian saya lebih menciptakan hubungan yang akrab Bu dengan siswa terutama khususnya Sari ya Bu. Saya sering ajak Ya, ngobrol gitu Bu sehingga murid seperti Sari nantinya lebih percaya diri Bu. iya, luar biasa sekali ini Bu Fenty ini ya. Kemudian kira-kira solusi yang disebutkan tadi, yang mana yang akan menjadi peluang terbesar bagi Bu Fenty yang dapat meningkatkan kepercayaan Sari, Bu? Mungkin saya bisa ini ya Bu, menciptakan hubungan yang akrab terlebih dahulu terhadap Iya, Sari ya. sehingga Sari tidak merasa canggung dan takut Bu terhadap saya gitu. Iya, baik, luar biasa sekali ini Bu Fenty. Solusinya sudah dipaparkan. Kemudian dalam menjalankan itu tadi kan tentunya pasti ada dukungan ya Bu ya. Terus kira-kira Iya. dukungan itu yang Bu Fenty perlukan itu dari siapa saja Bu? Dukungan yang pasti saya ini Bu akan melibatkan tentunya Sari sendiri ya Bu, kemudian Ya, teman-temannya, kemudian guru-guru, kepala sekolah yang pasti tidak ketinggalan adalah dari orang tua Sari Bu gitu. iya, benar sekali itu Bu. Kita harus tetap melibatkan orang tua ya, orang tua Sari, kemudian teman-temannya juga. Kemudian Bu Fenty ini rencananya akan melaksanakan aksinya ini kapan? Saya akan melaksanakan aksi ini sesegera mungkin Bu Hesti. Oke, oke baik. Saya dukung sepenuhnya. Semoga rencana Bu Fenty berjalan dengan lancar karena niatnya Bu Fenty itu sudah mulia, sudah baik untuk menumbuhkan kepercayaan diri Sari ya. Tadi di sini dengan tidak sadar sudah mendengar perkembangan yang Bu Fenty alami. Nanti setelah rencana aksinya, tolong saya dikabari ya Bu ya. Bisa Siap jadi Ibu. kalau nanti mungkin 1 minggu atau 2 minggu kalau sudah direncanakan, nanti kita adakan sesi kucing lagi ya Bu ya untuk perkembangan berikutnya gitu. Kita ngobrol kembali tentang perkembangan Bu Fenty tentang rencana aksinya. Setuju Bu? Setuju sekali Bu. Siap, pokoknya saya nanti akan bercerita lagi dengan Bu Hesti. Eh, jadi saya kira cukup ya Bu Hesti. Sebelumnya terima kasih sudah mau mendengarkan curhatan saya, Ya, ya. mendengarkan keluh kesah saya. Sebelumnya mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Nah, sama-sama Bu, saya juga gitu berterima kasih sudah bisa menjadi pendengar yang itu juga dapat menambah wawasan saya, pengalaman saya dalam dalam mendengar aktif. Ya, ya Bu. Baik Ibu. Terima kasih sebelumnya Bu. Kita akhiri Ya, sampai jumpa di lain waktu. ya Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh Bu Hesti. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.